Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu sekalian serta adik-adik yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih bisa menjalankan ibadah Ramadan. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini juga kita bersama-sama belajar thalabul ilm, sekaligus kita buka bersama nanti dan dilanjutkan dengan salat maghrib berjamaah. Yang perlu diperhatikan pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang disebutkan juga Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sing pundi bulan menika banyak dibaca ayat Al-Quran atau kita sebanyak-banyaknya maos Al-Quran. Jadi maos Al-Quran itu diake-akai teng bulan Ramadan ini. Tidak sekedar di masjid, tidak sekedar di musola, tetapi dimanapun kita berada, di rumah, di kantor, di pekerjaan, panjenengan enggak ada gubuk di teng sapin, saged kali maos Quran, tapi sudah bersih kondisi tubuh katakanlah. Napa sing kita membaca Al-Quran? Wonten kurang lebih 20 kata mutiara tentang Al-Quran. Jadi 20 kata mutiara tentang Al-Quran. Apa niku mawon? Yang pertama adalah Al-Quran itu menenangkan hati yang sakit dan memberitahu kita bahwa Allah lebih dekat dengan kita daripada urat leher kita. Jadi Al-Quran itu menenangkan hati ingkang loro, hati ingkang sakit, dan maringi pirsa teng kita bahwasanya Allah niku luwih cedhak, luwih dekat dengan urat leher kita niku. Tul saking maha rahmannya Allah, maha pengasih penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, membaca Al-Qur'an itu adalah cara paling sederhana untuk mendapatkan dan melipat gandakan pahala. Jadi lek kita niku pengen pahala ingkang kathah niku caranipun salah satunya adalah membaca Al-Qur'an. Niku pahala berlipat ganda napa malih di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga adalah bacalah Al-Qur'an. Dalam sebuah hadis sampaikan bacalah Al-Qur'an karena ia akan datang sebagai pemberi syafaat pada para penghafalnya pada hari kiamat. Jadi bacalah Al-Quran karena ia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi para penghafalnya atau pembacanya pada hari-hari kiamat. Jadi kita pun dianjurkan juga untuk selain membaca niku napa menghafal. Wah aku ndak iso surat-surat pendek. Paling ndak juz amma. Diwaos bolak-balik insyaallah dangu-dangu menjadi hafal. Jadi para pembaca atau para penghafal Al-Quran itu tidak boleh putus asa di dalam menghafal Al-Quran. Karena apa? Setiap yang dia baca bernilai pahala, boten wonten rugine. Jadi kebaikan yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah rugi. Maos Al-Quran tidak akan pernah rugi, bersedekah tidak akan pernah rugi, sholat tidak akan pernah rugi, karena semua itu insya Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah,
maka dibalas satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi riwayat Tirmidzi. Ya, jadi alif niku dilipat gandakan menjadi 10. Ngoten nggih. Lam 10, mim 10, 30 pun. Lek baca 30 juz, kalian pinten pun ndak karu-karuan pahalae. Nggih. Jadi timbange bulan Ramadan iki nun sewu, jagongan, rasan-rasan macam-macam ngalor ngidul, nggih. Lebih baik kita banyak membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kelima, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik bagimu, yang mengharap pertemuan dengan Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Kita niki lek pengen diakui umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu hal itu napa? Membaca Al-Qur'an. Kalau pengen kita istilahnya berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak, nggih, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Niki sing ngaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan baca Al-Qur'an itu sudah termasuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi mengingat Allah niku menjadikan hati menjadi napa? Tenang. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada yang paling baik dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang beramal soleh bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar di dalam surah Al-Isra. Jadi sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada yang paling baik dan beri kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang beramal soleh bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Jadi para ulama terdahulu, para pengarang kitab Syafi'i, imam yang lainnya pun ketika nulis kata-kata macet, pikirannya istilahnya sumpek lah gampangan. Niku maos Al-Quran mirin karena mereka sudah hafal. Maos entah itu dalam perjalanan, ketika berjalan, ini aku baca Quran, saya itu nulis lagi. Ini aku baru lancar. Lah kita pun ngoten saged. Ketika pikiran sumpah tidak menemu solusi, yang paling banyak dibaca adalah Al-Qur'an. Kok ndak kuat aku maca Quran sak lembar wis nyuwun ke Allah, ya Allah paringi kula saged maos Al-Qur'an ingkang kathah, ingkang kiyat, ingkang terang. Sedaya pun kita minta pada Allah. Jadi yang kita minta kepada Allah bukan hanya sekedar harta, tahta dan lain sebagainya, tetapi beribadah kepada Allah pun kita minta kepada Allah. Ya Allah, jadikan kula niki saged rutin salat jamaah 5 waktu. Ya Allah, jadikan kula niki saged rutin istiqomah membaca Al-Qur'an. Ya Allah, jadikan saya ini orang yang baik, jauhkan dari segala kemaksiatan. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Nah ini dalam surat Al-Anfal itu. Tiang engkang beriman niku lek disebut asmane Allah niku gemeter dalam artian sembarang nih, takjub, takut dan lain sebagainya. Lah diwaosaken malih bertambah iman mereka, yakin Al-Qur'an iki membawa napa kebenaran. Kemudian yang kedelapan adalah tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Ini rumah Allah, masjid maksudnya. Membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka sendiri, kecuali mereka akan mendapatkan ketenangan dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Jadi kedudukan kita saat ini insya Allah termasuk orang yang diselimuti ketenangan dan rahmat dari Allah. Para malaikat berkeliling mendoakan kita sekalian. Kemudian yang kesembilan adalah barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah setiap malam itu cukup baginya. Jadi apot mau Quran kata 30 juz nih, mau surat Al-Baqarah.
Dua ayat terakhir dari surat Baqarah. Napa? Kan sering kita waos nggih. Napa lillahi ma fis samawati nggih. Jadi niku tidak hanya diwaos ketika tahlilan tok nggih. Lek badhe napa? Pagi habis subuh nggih, mantun asar nggih sae kita waos nggih. Kemudian yang selanjutnya keistimewaan dari Al-Qur'an itu yang ke-10 adalah barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal, dari Dajjal. Oke, jadi Yasin insyaallah kita pun sampun ngelontok nih mulai alit maos punan. Alhamdulillah insyaallah sing hafal pun kathah. Lah niki ditambah malih surat Al-Kahfi. Niku sae tiap malam Jumat itu surat Al-Kahfi, tiap hari Jumat, malam Jumat, hari Jumat ya. Syukur kayak dihafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Niku insya Allah akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian keistimewaan Al-Quran yang selanjutnya yang ke-11 adalah orang mukmin yang membaca Al-Quran bagaikan buah limau ya. Baunya harum dan rasanya lezat. Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran bagaikan kurma, tidak berbau tetapi lezat rasanya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi saking api Al-Quran, napa malih yang membaca niku tiyang ingkang gada iman, yang beriman, maka niku ibaratipun baunya harum dan rasanya lezat. Ya, kemudian orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu bagaikan kurma, tidak berbau tetapi rasanya lezat. Ya. Kemudian yang ke-12 adalah bacalah surah Al-Mulk untuk menjaga dari siksa kubur. Ya. Karena nanti kalau cerita akan ya. Jadi surat Al-Mulk ini kenapa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Lah, niki insyaallah sampun kata sing hafal nggih. Kan pendek surat Al-Mulk niku. Jadi ini lek pengen terhindar dari siksa kubur niku maca surat Al-Mulk. Nanti kalau cerita akan dengan ketika ada seorang ibu-ibu yang dikuburkan, ya kebetulan yang bopong pun juga, insya Allah juga anak-anaknya ya istilahnya, dimasukkan tentang lihat lahat, ya, kok ibaratnya ringan, kemudian juga baunya harum, ya. Dan bau harum niki tidak hilang-hilang walaupun yang sudah ngubur niku sudah sampai rumahnya. Mambune kok asik wangi yo. Kenapa yo? Ternyata sampai 3 hari pun bau itu tidak hilang insyaallah. Padahal lek parfum biasa sedina orang dina pun telas nih. Niki mboten, baune wangi. Habis pemakaman itu tadi. Ternyata ditelusuri si ibu ini adalah beliau rajin membaca surat Al-Mulk tiap malam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kebesarannya bagi yang sulit membaca Al-Qur'an tidak bisa sampai 30 juz, diparingi keistimewaan di dalam surat Al-Mulk untuk dibaca. Walaupun pendek tapi kadang supe lali ya, bahkan ketika eling ya wis males gitu. Makanya sekecone mantun isaan langsung maos ae mantun isaan. Ya. Wonten sing ngerutinaken habis isa pondok niku mau surah Al-Mulk. Alhamdulillah. Saged apal. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ke-13 ada sebuah surah dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 30 ayatnya yang akan menjadi syafaat baginya sampai dia diampuni, yaitu surat Al-Mulk. Pakai istimewaan yang selanjutnya nih. Jadi sebuah surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang akan menjadi syafaat baginya sampai dia diampuni, yaitu surat Al-Mulk. Jadi ibaratkan surat Al-Mulk jadikan konco teman bacaan kita harian.
Insya Allah ketika dibaca tiap hari, insya Allah apal dan ngapal pun. Dilatih hafalannya sakit ketika dibuat sholat misalnya. Kemudian yang ke-14 adalah barang siapa membaca 100 ayat dalam satu malam, dalam sholat maksudnya, maka ditulis baginya seolah-olah dia berdiri untuk sholat sepanjang malam. Masya Allah. Jadi Al-Quran ini memberikan keistimewaan kepada kita sekalian. Sinten mawon tiyang ingkang maos 100 ayat dalam satu malam, ya 100 ayat ketika sholat, 100 ayat ketika sholat misalnya, maka ditulis baginya seolah-olah dia berdiri untuk sholat sepanjang malam. Jadi 100 ayat jangan hitung piyambak pun. Misalnya salat sunnah niki kata sing lek salat wajib lek jamaah itu kan tergantung imamipun. Jadi imamnya semakin panjang salatnya. Nah, niku seakan-akan kita niku salat sepanjang malam. Nggih. Jadi misalnya imam salat maghrib al-muluk. Nah, mangke terati saya al-kafi nggih. Purun boten niki. Wah, abot. Wis kebeter segitu misalnya ngoten. Tapi insya Allah lek dibiasakan boten. Kados tentu baro Ustaz Ismail nggih. Sampai sehari semalam 30 juz ya terus ya Allah. 30 juz 8 jam nggih. Nate panjenengan apa? Nate ning hari ono wonten pirsa masyaallah. Pak Ji Nurati sering ningali teng YouTube ini 30. Kula nggih boten bayangaken, dereng tasih ngrasakaken nggih. Tapi wonten teng mriki 1 juz teng daerah Kencong nggih. Niku rencang kula nggih alumni Unmu Senin nggih. Terus melanjutkan teng PTIK Jakarta nggih. Jadi teng Masjid Kencong Al-Falah terus nggih. Niku salat tarawih 1 juz. Ya, mungkin ada yang pernah ngriko nggih. 1 juz. Dan yang membaca niku penghafal Quran. Masuk rencang kula Senin. Ya, 1 juz kuat alhamdulillah. Sekali-kali teng mriki dicobi nggih. Nggih, bagi-bagi imam. Loh kok bisa? Ya insya Allah bisa lek sewenang niku insya Allah saged. Nggih, buktine napa? Tiang lek nonton bola karena seneng walaupun sak jam 2 jam dia. Nggih. Nomale ibu-ibu nggih nonton sinetron, wis sak jam ae kuat. Nek ceritane apik, teruntut paham, bahkan berlanjut bersambung, sedintani nanti kuat 1 jam lebih lenggah. Ya. Dan ini kita bandingkan dengan kalamullah Al-Qur'an ini sinten sing maringi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi barang siapa membaca 100 ayat dalam satu malam dalam salat misalnya pun, maka ditulis baginya seolah-olah dia berdiri untuk salat sepanjang malam. Lah, lek mboten saged salat sepanjang malam, li paling tidak salat sunah kita niku ayate dawa-dawa. Nggih. Aku gak kapal ayat kursi sebulan baleni, ngambilillahi ma fi samawati. Gitu. Terus nama al-bayyinah, as-sabihis lanjut. Niku insyaallah terpenuhi punan. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang ke-15 adalah barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Nah, niki saya pun. Nggih. Lah ono Al-Yasinan nonton Al-Kahfian ya, dibentuk malih saged nggih. Jadi barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Nggih, saged dimulai mantun maghrib, malam Jumatipun berakhir sebelum maghrib selanjutnya. Kemudian yang ke-16, orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia masih terbata-bata, ia tak gelatuk-gelatuk lagi berat dalam bacaannya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang dari usahanya juga. Terbata-bata. Sing saya nek terbata-bata lek dibenderne gelem. Nah, ngoten. Terus gelatuk-gelatuk gak wae nek dibenderne terus saya. Tenan mboten sae. Jadi kalau baiknya target tadarus niku juga pembenaran bacaan. Soalipun lek mboten bener bacaane aiune salah makhrajnya niku salah artine malah mangke. Nggih.
Ya, antara alim dengan alim misalnya. Ya, alim itu pakai ain mengetahui, alim itu pedih. Adzabun alim, adab yang pedih. Ya. Beda satu harokat, beda artinya pun. Kemudian yang ke-17 adalah sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan alhamdulillah kita bersyukur wonten guru ngaji misalnya teng mushola, teng masjid, teng langgar. Niku sangat membantu di dalam rangka pemberantasan ya, dari tidak bisa membaca Al-Quran menjadi bisa. Nah, beliau ini termasuk disebutkan dalam hadis sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, walaupun aiuo, ya, babi bu tati tut, ya, itu termasuk tahap mempelajari Al-Quran dan berpahala. Karena setelah itu dia bisa mempelajari kitab, ya bisa pergi ke sekolah luar negeri, misalnya ke Madinah, ke Kairo dan lain sebagainya. Nah ini pahalanya guru-guru ngaji teng mushola teng masjid itu insya Allah mengalir terus. Tapi selama ini nun sewu banyak sekali guru ngaji guru mushola kurang diperhatikan. Nih, terutama juga oleh pemerintah kurang, bukan tidak diperhatikan. Nek saged wonten PNS niku guru ngaji mushola kan saya. Insya Allah makmur kata makanya. Ya soalnya niku mengantarkan ke surga, mengantarkan jadi anak soleh niku justru yang paling penting. Nah, di negara-negara Islam yang ingkang paham, insya Allah dimuliakan. Jadi seperti itu. Nah juga tergantung penilaian dari orang tua yang menitipkan anaknya pada guru ngaji. Niku termasuk dititipkan dengan penilaian besar apa penilaian kecil. Soalnya wong teng mushola kadang urunan 5.000 apa, tapi kalau bayar sekolah umum masih 1 juta dituruti. Daftar ulang 6 juta. Mana kuliah 15-20 juta bahkan bisa lebih. Itu kan untuk masa depan, untuk agar anak bisa punya pekerjaan. Kalau guru ngaji teng mushola wis biasa-biasa apa iku. Nah, itu mendudukkannya kirang sae. Justru mereka itu kita hargai. Karena apa? Karena mereka banyak mengantarkan anak cucu kita ke surganya Allah untuk bisa baca Al-Quran, bisa rajin ke masjid dan sakit akan tiang sepan. Itu salah satunya karena dikasih tahu oleh guru-guru ngaji teng musola-musola niku wae. Nggih, diajari wudu, diajari salat. Kita mboten angel-angel ngandani pun. Misalnya ngoten, tetap ngandani tapi mboten sulit ketika diajari kali guru ngaji. Nih, monggo kita bersama-sama memuliakan guru ngaji, entah itu walaupun tidak bisa ngasih apa-apa, paling tidak mensupport atau kalau ada rezeki bisa dibantu agar dia lebih ringan di dalam ekonominya. Ya, ini saya. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-18 ya, dalam hadis riwayat Baihaqi ya. Aku wasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran, karena sesungguhnya ia adalah penerang di malam yang gelap dan petunjuk di siang hari. Maka bacalah dengan sungguh-sungguh. Jadi aku wasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran, karena sesungguhnya ia adalah penerang di malam yang gelap dan petunjuk di siang hari. Maka bacalah dengan sungguh-sungguh. Jadi syukur-syukur ketika baca sama artinya kita waos pisan. Oh, ayat ini menerangkan tentang ini. Jadi kita niki dituntut untuk selalu menuntut ilmu ya, walaupun usianya berapapun ya, dari buayan sampai liang lahat ya, tidak ada batasan umur usia ketika menuntut ilmu ya. Niki hadis riwayat Baihaqi nggih anunipun. Aku wasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah dan Al-Qur'an, karena sesungguhnya ia adalah penerang di malam yang gelap dan petunjuk siang hari. Maka bacalah dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah,
ketika Al-Quran kita jadikan bacaan yang istimewa, insya Allah ketika membacanya pun meluangkan waktu. Jadi yang terpenting dalam Al-Quran yang ketika kita mau membacanya itu adalah meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang. Lek meluangkan waktu itu berarti kita itu mengistimewakan Al-Quran. Oh, istimewa Al-Quran ini kalam Allah. Allah itu yang beri kita segalanya, berikan kita itu sawah, berikan kita itu mobil, kendaraan, berikan kita rumah, berikan kita oksigen, berikan kita anak, berikan kita cucu, dan berikan kita, masya Allah, kehidupan yang sangat baik. Ya. Bisa berjalan, bisa bergerak, bisa sholat, bisa minum, bisa makan. Wow, kuatan nikmat Allah dihitung niku tidak akan terhitung, tidak akan pernah terhitung. Jadi oleh karena itu sebagai wujud rasa syukur kita adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi sibuk maos Al-Quran itu buatan sibuk lintunipun. Mustahil orang ketika baca Al-Quran nggak tenang, itu mustahil. Lek buatan tenang ketika baca Al-Quran berarti bacaannya kurang atau kurang menghayati, atau yang terakhir ini wonten gangguan setan dalam dirinya. Lho kok sakit? Nggih sakit mawon. Wonten kalau wingi wonten tiyang canggih Jember berobat teng griya. Jadi selama niki piyambake niku sulit tidur. Nah, pun berobat teng pundi-pundi pancet teng medis sampun obat macam-macam. Sulit tidur. Katanya kebiasaan sejak muda. Tapi ternyata ketika dibacakan ayat Al-Quran terjadi reaksi, terjadi ringan dengan izin Allah. Dan niki wau derekipun dugi teng griya kula ya sebelum kula teng mriki terus alhamdulillah dengan izin Allah mau mantun diwaosaken ayat Al-Quran niku tilime sekeco. Jadi lek sulit tidur misalnya panjenengan kita anak putu kita, misalnya panjenengan nuwange saya anak putune misalnya pun ngoten. Kali digendong dicekel sirahe nggih ngeten iki kali diwaosaken ayat Al-Qur'an mboten kali ngidung. Lah yang Senin kali ngidung lha saniki mboten insyaallah. Ayo do Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Maos malih. Sampai putune niku meneng. Nah, misalnya ngoten nek wangi sae. Lah niku termasuk obat dan termasuk rasa cinta kepada Al-Qur'an. Nek wonten masalah eling teng Al-Qur'an, wonten kesusahan eling teng Al-Qur'an, wonten kesurupan nggih eling teng Al-Qur'an, sanes teng dukun. Wah iku kesurupan jar lomba kono. Jadi salah satu bukti kita niku cinta terhadap Al-Qur'an. Ya. Kemudian selanjutnya pun yang ke-19 adalah orang yang membaca Al-Quran tahu bahwa Allah sangat penyayang sehingga dia mengampuni dosa umatnya dengan setetes air mata pertobatan. Kali maos Quran, kali menangis bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang bertobat daripada seseorang yang kehilangan ontanya dengan perbekalannya, kemudian onta itu kembali dan dia merasa senang. Dan Allah lebih mencintai pertobatan hambanya. Lu sampai kapan Allah mencintai hambanya yang tobat itu? Lu sampai entek, sampai wafat. Kesalahan tobat lagi terus sampai wong iku bosen tobat. Allah tidak akan pernah bosan dengan tobatnya manusia. Sampai wong iku malah bosen, Allah tidak akan pernah bosan. Nah, itu saking maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang ke-20 ya. Setiap kali kita ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, segera sholat ya, dengan ayat Al-Qur'an. Ya, tadi kita sambung ceritakan ya. Jadi ngoten. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Jadi sebenarnya sangat sederhana untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat.
untuk mencari surganya Allah, yaitu mendekat dengan Al-Qur'an. Jadi ngoten. Nggih. Sampai kalau ini wonten istilahnya sing nyanjangi ya pertemuan di majelis ya. Jane lho, jane lho. Kula nggih ngeh pisan, jane lho. Arek-arek TK niku tasik masuk TK diajari Al-Qur'an, dicurukne Al-Qur'an insyaallah pun hafal. Tapi kadang kait masuk TK, biasanya napa diajarin napa? Nyanyi. Bintang kecil ya, apa le? Di langit yang biru. Kula nggih sakniki saya hafal. Padahal ngajari mulai SD kecil niku. Nggih. Oh nggih kalau akhirnya nyamu, ya bener. Jadi ketika kecil niku diajari Al-Qur'an, nggih, semuanya serba Al-Qur'an, insyaallah hafal paling ndak wis cedhek kalian Al-Qur'an. Nah, jadi ngoten. Jadi jangan sampai Al-Qur'an itu menjadi sampingan daripada yang lainnya, nggih. Karena kita niku diambil oleh Allah nunggu husnul khotimah. Dan untuk mencapai husnul khotimah itu segala perilaku berusaha untuk baik. Kate film misalnya ngrungokne Al-Qur'an, kate sampai mau atau ngrungokne Al-Qur'an. Lo bayangkan ketika muter selain Al-Qur'an, nun sewu pada waktu itu malaikat sudah mencabut pripun. Nah, itu cuma gambaran. Nek masih teng kendaraan, misalnya panjenengan dibuatnya ngalih putra-putranipun mulai tekan Cemboro sampai Jember dangdutan tok misalnya ngoten iki. Padahal nggih bulan poso pisan le ganti ngaji le ben anake hafal le. Sae. Soale mangke sing damel sangu nggih niku. Bukan hiburan. Lek memandang ada hiburan selain Al-Qur'an nggih dipertanyakan keimanannya. Sampai teng pundi keimanan kita nih misalnya ngoten. Nggih. Jadi ngoten. Jadi monggo kita sekalian mosok ngaji tok sumpek lho sanes berarti mboten saged memahami lek ngaji tok sumpek. Kecuali habis ngaji ada kegiatan baik yang lain, misalnya pun membantu bersedekah lah, mboten masalah. Tapi lek dibandingkan kalian selain yang dianjurkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, lah niku berarti lain. Nggih. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian kan dirahmati Allah, kita kembali lagi pada Al-Qur'an ya. Dan ingat cerita mbah-mbah terdahulu ya, yang pernah saya ceritakan itu sebagai ibro pelajaran bagi kita. Kawan-kawan wonten teng Tuban ya kan, ketika ada renovasi masjid, kemudian akhirnya ada kuburannya, disuruh digali, ternyata jasadnya masih utuh. Padahal kurang lebih niku dikubur 30 tahunan lah kurang lebih nih. Jasad ibu-ibu itu masih utuh. Ya tasih kafane nggih tasih utuh. Niku lek bukan dari kebesaran Allah, dari mana lagi? Tapi ternyata ketika ditelusuri, ternyata si ibu-ibu niki ditanyakan kepada anaknya, cucunya katakanlah, piyambake niku